Ya, iya, jadi terima kasih Pendeta Torosaki. Selamat pagi, saudara Ya, saya. selamat pagi. Iya, Salam persahabatan. oke. Jadi saya menyimak ya dialog dari tadi tentang teroris. Jadi kita secara logika aja dulu berpikir. Ketika Yesus itu datang, itu sudah berdiri sebuah pemerintahan, Pak. Pemerintahan yang berdiri itu adalah pemerintahan di bawah pemerintahan Kaisaran Romawi pada saat itu. Jadi aturan main yang berlaku adalah aturan main sebuah pemerintahan kerajaan Romawi yang mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel pada masa itu. Karena mereka hidup di bawah jajahan daripada Kekaisaran Romawi. Jadi semua struktur pemerintahan yang terkait dengan kehidupan orang-orang pada masa itu ya harus ikut aturan mainnya pemerintahan Romawi. Nah, dengan kondisi itu kemudian muncul sosok manusia bernama Yesus di tengah-tengah pemerintahan Romawi yang mengajarkan kemudian tindakan kriminal. Contoh di dalam Lukas 14:23. Kata Yesus kepada pengikutnya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku, karena rumahku harus penuh." Dalam konsep pemerintahan Romawi, Pak, ini Yesus teroris atau apa ini menurut Pak Pendeta? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Ya, beginilah saya mau menyambut dengan baik ya, Pak ya. Ya, silakan. Tadi, ya, sesuai dengan yang Bapak katakan teroris ya, Pak ya. Iya. Ya, sudah jelas. Itu dulu tentang perang salib. Itu bukan disebut dengan teroris seperti yang disampaikan tadi saudara saya sebelumnya, bahwa perang salib itu sudah ada persetujuan, sudah ada musyawarah terlebih dahulu. Ya. Pak Pendeta, ini saya belum masuk ke sana. Kalau perang salib itu kan memang ada perintah di dalam kitab Anda. Ini kita berbicara mengenai Yesus. Sabar, saya arahkan dulu Bapak. Di dalam pengajaran yang kita tahu secara sejarah histori, pemerintahan yang berlaku pada masa itu adalah pemerintahan kerajaan Romawi. Tiba-tiba muncul orang ya di tengah-tengah pemerintahan Romawi yang kemudian mengajarkan mengobarkan perang. Aku datang Lukas 12:49, Pak. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kemudian di dalam Lukas 19 nomor 27, pada saat pemerintahan kerajaan Romawi lagi memerintah di Yerusalem, tiba-tiba ada orang yang muncul mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi ada orang yang merasa menjadi raja juga di dalam kerajaan Romawi. Siapa oknum ini, Pak? Tolong, siapa oknum ini yang kemudian menggalang kekuatan untuk melakukan pemberontakan? Ingat-ingat pada masa Yesus hidup, pemerintahan yang berkuasa di situ adalah pemerintahan kerajaan Romawi. Tiba-tiba ada yang mengaku raja. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Kok tiba-tiba ada yang mengaku sebagai raja juga, mengajak semua orang yang tidak menjadi pengikutnya untuk dibunuh. Ini pelaku teroris bagi kerajaan Romawi atau apa ini, Pak? Saya menjawab sama Bapak, ya. Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia adalah raja. Ya, tetapi ketika ditanya kepadanya, apakah engkau adalah raja? Jelas apa yang kamu katakan. Nah, Bapak tadi mengatakan menyuruh orang dari simpang-simpang perjalanan membawa ke rumah Allah. Apakah ada etika baik di situ atau tidak? Menurut saya, ya, ada etika baik ketika murid-murid Yesus, karena pada waktu itu orang-orang tidak datang ke rumah Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Mereka mempunyai penyembahan yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya Yesus datang untuk membawa kembali umat-umat itu kepada Allah. Nah, masalahnya gini loh Pak Pendeta, ini ketika kita berbicara mengenai teroris, itu berarti adalah orang atau sekelompok orang yang mengacau sistem pemerintahan. Nah, pada masa itu sistem pemerintahan adalah kerajaan Romawi, Pak.
tiba-tiba ada oknum yang mengajak manusia untuk kemudian melakukan sesuatu yang disebut makar di dalam pemerintahan Romawi. Apa makar itu? Bahkan tetapi Lukas 19 nomor 27, dia mengajak orang-orang itu kemudian untuk melakukan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan main pemerintah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Menurut pemerintahan sah pada masa itu, oknum ini teroris atau bukan menurut Bapak? Silakan, ura. Sama Bapak sekarang, mana ada di situ makar? Ya, demo. Apakah pada waktu itu pengikut Yesus mereka demo-demo, mereka makar melawan pemerintah? Ini data, Pak. Ini data. Ini ayat loh, ayat. Saya pinjam istilah Quran. Ini ayat. Ada panduan, Pak. Pada saat contoh misalnya gini. Contoh, pada saat pemerintahan sah negara Republik Indonesia, Pak. Tiba-tiba muncul orang yang mengajak orang lain untuk membunuh orang-orang yang bukan pengikutnya. Itu teroris atau bukan menurut Pak Pendeta? Tanya sama Bapak, ya, apakah sudah terjadi pembunuhan pada waktu itu murid-murid Yesus membunuh orang? Ya, saya boleh menjawabnya, untung saja pelaku teroris ini cepat ditangkap dan dieksekusi, disalib. Nah, inilah gimana pemahaman Bapak tentang ayat Ayo, ini. Bapak, ura. Ini Bapak tidak mengerti dan tidak memahami karena Bapak kutip satu ayat, ya, ini satu ayat, Bapak harus cari ayat pendukungnya, Pak. Ya. Banyak, Pak, banyak. Data-data seperti ini banyak, Pak. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini dia bacakan pada masa pemerintahan kerajaan Romawi. Di tengah-tengah kerajaan orang, Pak, dia melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ini orang lagi tentram, negaranya lagi baik, kok tiba-tiba muncul oknum yang kemudian memprovokasi orang untuk melakukan pertentangan. Ini teroris atau apa ini, Pak? Pak Pendeta, ura. Ya, sesuai dengan teks itu, Bapak salah memahami. Kalau memang Pak Pendeta, ini bukan salah memahami. Ini berbicara mengenai teroris. Negara yang sah, pemerintahan yang sah pada masa itu adalah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul oknum yang mengajak melakukan pembunuhan. Ini teroris atau apa menurut Bapak? Saya kata sama Bapak, apakah ada waktu itu murid-murid Yesus sama dengan Yesus mengangkat pedang mau menyerang? Ada loh, Pak. Sampai dia menjual pundi-pundi mereka, menjual jubah untuk beli pedang. Ada, Pak. Nah, Anda tidak mengerti ayat itu, Pak. Ini berbicara mengenai teroris, bukan mengerti ataupun tidak. Tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini adalah tindakan yang melanggar aturan pemerintahan Romawi pada masa itu. Melakukan perlawanan. Dengarkan saya, Pak. Pak Juma. Ya, silakan. Ketika murid-murid Yesus itu menjual jubah untuk beli pedang, apakah ketika pedang itu sudah membinasakan orang? Tidak sempat membinasakan, Pak. Kenapa? Karena pemerintahan pada masa itu dengan sigap dan cekatan melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku teror ini. Bentar dulu, dengarkan saya dulu. Iya, silakan. Ya. Dan ketika Yesus ditangkap, ketika murid Yesus Petrus memotong telinga prajurit itu, apakah Yesus membiarkan? Tidak. Malapun Yesus melarang mengambil telinga prajurit yang terpotong itu, dia sambut kembali. Iya, Pak. Teroris juga sekarang ini kalau ketangkap juga begitu. Pimpinannya malah ada yang bertobat, ya, mengaku sebagai mantan teroris. Pelaku ini pengikutnya cuma sedikit, Pak, sampai tidak terjadi pemberontakan besar-besaran. Tapi yang terlihat kemudian adalah doktrin-doktrinnya dia, Pak. Doktrinnya dia. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Artinya mengobarkan perang. Ini kita melihat dari kacamata pemerintahan. Pemerintahan yang sah pada masa itu adalah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul ajakan dari oknum untuk melakukan pembantaian. Ini teroris atau bukan, Pak? Ura. Bapak harus menjelaskan dulu, mempertanggungjawabkan ini. Mana waktu itu pembantaian yang dilakukan Yesus? Satu mengobrak-abrik orang yang lagi jualan di bait suci.
Itu buktinya dia melarang mengajar etika baik. Dia mengatakan jangan jadikan tempat rumah bapakku tempat jualan bisnis. Makanya dia larang itu semua. Apakah ada yang dimatikan? Apakah ada yang dibunuh Ya, di situ? menurut korban, dia itu pelaku teror. Dia meneror para penjual. Apa salahnya orang menjual di situ loh? Mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan pemerintahan Romawi kok. Apakah di rumah Allah bisa jualan? Saya mau tanya sama Bapak. Lah, itu bukan di rumah Allah, itu di halaman, Pak. Di halaman parkir. Ada juga di pintu itu, ada juga semua di bawah di dalam. Nah, yang berhak melakukan penertiban waktu itu adalah Satpol PP-nya Kekaisaran Romawi, Pak. Bukan Yesus. Satpol PP-nya, Pak, bukan Indonesia. Dan memang jelas mengajak kebaikan itu, ya mengajak kebaikan itu tentu ada sedikit kerasnya. Ya, teroris juga begitu, Pak. Teroris itu punya niatan mengajak kepada kebaikan sampai mereka dicap teroris. Itu. Mana Yesus membunuh orang, membantai orang? Karena orang-orang pemerintahan Romawi pada masa itu dan juga orang-orang yang ada pada masa itu seketika langsung melapor ke Kekaisaran Romawi. Terbukti dia melapor ke mana? Herodes, melapor juga ke Pilatus. Itu bukti, Pak. Yesus dilaporkan ke pemerintahan yang sah. Iya. Nah, menurut Bapak ini pemberontak, teroris atau penjajah menurut Bapak? Yang jujur-jujur aja dong. Terjadi di situ, Pak. Ada pembunuhan terjadi. Yesus langsung membunuh orang yang jualan di situ. Makanya Bapak jangan ngarang dong. Itu bukan teroris, itu menegaskan suatu kebaikan bahwa di rumah Bapakku yang di Bait Suci jangan ada yang jualan, itu jangan tempat bisnis. Nah di situ kan kita lihat ada sapi di situ macam-macam jenis mereka jualan. Ada yang menaikkan uang porsen juga di situ. Sebagai ajaran Yesus dia marah. Apakah ada korban di situ Pak Cuma? Loh, belum ada korban, Pak, belum ada korban. Tetapi doktrin yang dilakukan di tengah-tengah pemerintahan yang sah, diantaranya satu, di Lukas 14 nomor 26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istri, anaknya, saudara-saudaranya, istrinya, laki-laki atau perempuan, nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Ini pemerintahan sah. Ada doktrin yang muncul di tengah-tengah pemerintahan itu untuk melakukan penekanan-penekanan. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini tindakan kriminal atau tindakan apa ini, Pak? Ditinjau dari perspektif pemerintahan pada masa itu. Urun rembuk, Bung Cuma, Pak Pendeta. Ya. Mungkin untuk menjembatani saja ya. Silakan. Apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi bukan arti kerajaan duniawi loh Mas, bukan. Tapi Yesus itu dalam misinya tentang kerajaan Allah. Di mana Pak Pendeta tadi kan sudah mengatakan bahwa zaman itu orang sudah tidak lagi melakukan penyembahan pada Allah yang benar kan gitu Pak. Jadi tidak bisa dikaitkan Yesus itu datang ke dunia untuk mendirikan sebuah kerajaan duniawi, bukan. Tapi dia datang itu untuk menegakkan. Oke, saya paham Pak. Saya ngerti. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan. Tapi bukankah kemudian nubuatannya yang terjadi adalah Mesias harus menjadi raja bagi Bani Israel. Raja yang dimaksud di sini laksana Daud, laksana Salomo Pak, laksana Musa yang mampu membebaskan mereka. Makanya Yahudi menunggu Mesias. Mesias apa yang mereka tunggu? Mesias yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan. Bukan penjajahan rohani, tapi penjajahan jasmani. Itu yang kemudian terjadi. Kemudian, di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab saudara, Pak Pendeta Agung dan juga Pendeta Torosaki, Lukas 19 nomor 27 itu ajakan bunuhlah, bukan bunuh rohani, tapi bunuh jasmani, Pak. Makanya aku bilang, ini dalam keadaan lagi tenang negara mereka, orang-orang Kekaisaran Romawi ini, dalam kekuasaannya terhadap Palestina atau tanah Yudea kala itu, muncul orang yang kemudian mengajak melakukan pembunuhan. Menurut kacamata pemerintahan waktu itu, dia teroris atau makar atau kayak mana itu? Contoh misalnya dalam negara kita ini aman, tentram, ya, tidak ada tindakan-tindakan. Kemudian muncul oknum menggalang kekuatan, mencari pengikut, lalu mengajak membunuh orang-orang yang berseteruh dengan dia. Oh, kalau itu Lukas pasti 19:20. Ya, pasti dianggap sebagai teroris kan? Dianggap mengajak ajaan yang tidak benar, karena kan itu dia. Tapi kalau Yesus, misi kedatangan Yesus ini yang dipahami oleh umat Kristen, Pak ya,
bukan datang dalam arti mendirikan sebuah kerajaan duniawi, meskipun tadi Bapak bilang seperti Daud dan sebagainya, itu bukan. Kristus tidak datang untuk seperti Daud, Pak. Bukan. Tapi Lalu sorry Pak Pendeta, lalu dia ditunggu sebagai Mesias itu sebagai apa? Yahudi ini menunggu Mesias yang mana sebenarnya? Nah, itulah makanya bangsa Yahudi, keyakinan Yahudi mungkin sampai sekarang juga tidak mengakui kan akan ketuhanan Yesus itu kan. Iya, artinya gini loh Pak Pendeta. Artinya tentang ketuhanan Yesus itu adalah konsep lain di luar daripada pengajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena yang datang di Bani Israel itu adalah yang mereka tunggu adalah Mesias, pembebas Pak, pembebas dari penjajahan, dari penindasan. Bukan seperti yang Kristen gaungkan hari ini. Tuhan yang datang sebagai manusia. Makanya Yahudi kala itu benci banget kan dengan Yesus, itu benci sekali. Karena yang diharapkan dia itu adalah pembebas dari penjajahan kan. Tapi Yesus kok tidak ke arah sana, tapi dia selalu bicara tentang kerajaan Allah, tentang mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar. Ya, bagi umat Kristen, Kristus datang ke dunia itu dalam rangka menegakkan supaya umat manusia kan semuanya tidak ada yang tidak berdosa toh Pak. Itu supaya kembali kepada Allah yang benar. Yaitu kalau umat Kristen diyakini sebagai Tuhan Allah Bapa yang Esa. Karena Yesus sendiri juga mengajarkan kan Pak, sembahlah Allah yang Esa, satu-satunya tiada yang lain. Itu aja. Itu bukan dalam rangka membebaskan dari penjajahan Romawi. Nah, itu dia Pak. Kan? Oke, saya ngerti itu Pak Pendeta Agung. Saya paham itu. Jadi konsep yang diusung oleh Kristen, Yesus datang membawa damai, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Bapa yang ada di surga. Itu konsep Kristen. Oke, tapi kita lihat kenyataan Pak. Orang-orang Yahudi pada masa itu adalah orang yang berada di bawah tekanan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Aturan yang berlaku adalah aturan Kekaisaran Kerajaan Romawi. Fakta, ketika Yesus dikatakan bersalah, Yesus diadili di mana? Diadili di pengadilan Kekaisaran Romawi, Pilatus, Herodes, dan seterusnya. Artinya bahwa aturan main pada masa itu, masyarakat pada masa itu tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah, yaitu Kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul oknum nih. Apapun misinya, mengajak ke kerajaan Allah mengajak kemana apapun misinya. Yang ada yang muncul di permukaan adalah oknum ini melanggar aturan main kekaisaran yang terjadi pada masa itu. Mengajak melakukan satu tindakan yang melanggar aturan main pemerintahan. Saya ngerti itu. Ya, tapi silakan. Ingat, ketika di pengadilan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus sampai cuci tangan, dia tidak menemukan satu pun kesalahan dari Yesus itu tidak ada. Karena Yesus selama hidupnya itu melakukan kebaikan gitu loh. Kenyataannya begitu. Makanya Pontius Pilatus, hakim waktu itu, tidak menemukan kesalahan yang ada di dalam diri Yesus. Sehingga yang mengadili itu ya si masyarakat luas yang dasarnya adalah kebencian semata-mata gitu aja. Sampai disuruh memilih kan, Yesus yang dibebaskan atau penjahat besar waktu itu yang dibebaskan. Enggak pandang dulu lagi Pak. Tidak melihat kebaikan seseorang, tapi karena di dalam hati nuraninya itu benci setengah mati lah katakan seperti itu. Yang penting Yesus itu mati disalib, pokoknya gitu kan. Sehingga penjahat besar itu ya berdasarkan hukum negara juga itu malah dibebaskan dengan aneh. Iya betul. Jadi gini, ketika yang merasa korban kemudian melaporkan terhadap Yesus, terhadap pemerintahan, akan tindakan yang dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal bagi korban pada masa itu. Kacamata kita sebagai orang luar ini, itu tindakan teror karena ada korban di situ. Ada korban, ada yang merasa ada yang merasa risih dengan keberadaannya dia. Ada yang merasa dikacaukan dengan keberadaannya dia. Faktanya dia sampai dilempari batu dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah saya katakan korban ini bukan korban dalam arti banyak nyawa yang mati loh Pak, bukan. Yang dikatakan teror itu Pak, tidak mesti nyawa Pak. Yang dikatakan teror itu adalah menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang dimaksud teror. Di negeri kita, teror itu tidak hanya semata-mata seperti itu, tapi dengan wujud nyata kan. Iya, karena pada saat itu alat untuk membunuh belum lengkap Pak, belum lengkap. Baru hanya bisa membeli 2 pedang. Kasihan waktu itu. Andaikan waktu itu sudah ada bom, ada pistol, ada senapan, itu yang terjadi Pak. Tidak. Kedua. Yesus mengatakan tentang pedang dan sebagainya. Karena dia pedang beneran bukan. Oh, nggak bisa Pak, karena buktinya dia beli pedang beneran.
Bapak jangan menutupi itu. Yesus beli pedang beneran, Pak. Di mana ayatnya? Yesus beli Wah, pedang? bahaya ini kalau seorang pendeta nggak tahu bagaimana kemudian Yesus beli pedang. Itu mungkin Bapak membaca kitab sucinya orang Kristen tapi versi Islam ya, Pak ya? Oh bukan, loh kok ada kitab suci yang Kristen versi Islam? Ya, cara pandangnya itu pandangnya versi Enggak, teman-teman. faktanya Yesus beli pedang, Pak. Coba Untuk gimana? apa beli pedang? Itu untuk untuk ini, untuk apa? Untuk potong bawang atau gimana itu pedang Bukan, yang di dibeli pedangnya Yesus? Di mana Yesus beli pedang itu, Pak? Oh, masa Bapak nggak tahu sih? Mana Yesus Ya, beli di mana pedang? di mana? Coba kita lihat dalam Lukas 22, Pak. Coba Pak. Iya. Bapak sebutkan saja. Jual Mungkin jubah, belilah cara kita pedang. mengartikannya Ya, berbeda karena banyak kata-kata Yesus itu kata kiasan, Pak, perumpamaan. Hiasan bagi orang yang ingin menyembunyikan fakta kebenaran. Betul. Saya akui itu. Setiap yang sudah fakta dibilang hiasan. Setiap yang hiasan dibilang fakta. Itulah yang hebat. Bukan begitu, dalam Pak. pemahaman Karena Kristen. Saya amati teman-teman Muslim ini kadang-kadang tidak konsisten, Pak. Di Nah dalam sekarang memahami sekarang tentang begini, sucinya seorang Kristen. pendeta sekelas Bapak tidak tahu bahwa Yesus itu pernah beli pedang. Kan lucu, Pak. Begini, Lucu Pak. loh itu. Begini, Ya. Pak. Saya mau tanya ke Pak Juma ini tentang Ya. konsistensi Ya. tentang bagaimana Bapak itu melihat kitab ayat-ayat di dalam kitab suci orang Kristen ya. Nah, begini aja Pak, begini. Benarkah Yesus Bapak pernah percaya memerintahkan nggak? muridnya beli pedang? Itu aja dulu. Terus Mas Juma. Ya. Sekarang Bapak meyakini atau tidak meyakini bahwa apa yang sudah tertulis di kitab suci itu ya benar adanya gitu loh. Karena kadang-kadang saya melihat teman-teman mencomot ini dipakai sebagai landasan menyerang tentang kekristenan, tapi di sisi lain mencomot ayat yang lain yang seolah mendukung. Ya. Jadi gimana? Boleh Bapak tahu apa sebabnya seperti itu? Nah, karena Mau tahu Bapak apa sebabnya? Bapak mau tahu apa sebabnya sampai kami umat Islam itu melakukan hal begitu? Karena di dalam kitab Anda ada dua ajaran yang bertentangan, ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Itu alasannya, Pak. Oh enggak Pak. Kalau Kristen menolak bertentangan, Pak. Ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu sangat bertentangan, ya, antara langit dan bumi. Oh tidak. Kita boleh buktikan, Pak, sekarang. Mari kita buktikan. Apakah ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan? Boleh kita buktikan, Pak. Satu ya. Tentang ajaran Kristus, sembahlah Tuhan Allah yang Esa. Itu umat Kristen lakukan. Nah, kenapa Kristen sekarang menyembah Yesus, Pak? Lu keliru, Pak. Kristen nggak menyembah Yesus. Nah, berarti Bapak ini sekte lain dari sekte-sekte yang menyembah Yesus, anak Maria, gitu loh. Saya Tritunggal, Pak. Saya Tritunggal, tapi tidak diajarkan, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan sembahlah Tuhan Allah yang Esa, Pak. Nah, terus Yesus kedudukannya menurut Bapak sebagai apa dia? Nah, ini yang perlu teman-teman Muslim harus pahami. Silakan. Pak. Kita harus melakukan. Enggak usah ke Muslim. Bapak aja dulu yang paham. Yesus itu siapa menurut Bapak? Yesus jelas anak Maria. Ya, anak Maria. Anak Maria. Terus mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai Bapak itu sendiri, menurut Bapak itu salah atau tidak? Saya tidak akan mengatakan salah atau tidak salah ya Pak ya. Tapi yang saya pahami, ya, gitu ya. Yang saya pahami bahwa Yesus oleh banyak kawan-kawan dikatakan oleh Bapa sendiri itu bukan semata-mata Bapa yang tidak terlihat itu, oh wajahnya seperti Yesus, tidak begitu Pak, bukan. Terus apa dong bagi mereka yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Gimana dong itu bahasanya? Ya coba. Maksudnya apakah Yesus Bapa itu sendiri atau bukan Bapa itu sendiri? Tapi yang ada di dalam keyakinan umat Kristen pada umumnya bahwa kedatangan sosok Yesus itu membawa misi keselamatan. Itu dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa, Pak. Itu saja, intinya itu. Islam Pak. juga memahami dan mengimani itu, Pak. Yesus datang membawa misi keselamatan sebagai rasul, utusan Tuhan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah Kristen menganggap Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri. Termasuk Bapak. Tritunggal katanya. Enggak gitu, Pak. Gitu ya. Tapi nanti saya menjelaskan dari awal sudah dipotong dulu pasti ini. Karena pemahaman Tritunggal itu gini, Pak. Mungkin Bapak sepakat dengan saya bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, ya Pak ya, itu adalah sesuatu yang dulunya itu ada sebelum segala sesuatu ini ada, kan begitu Pak? Ya katakanlah ada yang ada lah sebelum segala sesuatu itu ada. Ya, Islam menyebutnya kalam, sifat pada diri Allah. Nah, menurut pemahaman Kristen pada umumnya, khususnya Tritunggal, bahwa yang ada sebelum segala sesuatu ada itu memiliki di dalam dirinya itu Pak. Itu firman ya dan roh. Firman dan roh.
Nanti Ya. larinya ke Yesus pasti kan? Tunggu dulu. Nah, Bapak harus melakukan dua pendekatan. Pendekatan dalam arti memandang Tritunggal tadi adalah firman di antaranya di situ, dan memandang Yesus yang manusia, Putra Maria. Itu harus dibedakan pendekatan itu, Pak. Kalau tentang firman, itu kan menjadi bagian dari Tuhan Allah Bapa. Itu tetap melekat pada dia, Pak. Kekal adanya, Pak. Dari dulu kala. Lalu Yesus ini siapa? Yesus. Manusia atau Bapa itu sendiri? Yesus yang Putra Maria itu Iya. oleh Tuhan Allah Bapa melalui firman-Nya, diutus untuk menyampaikan kehendak Allah, yaitu menyelamatkan umat ciptaan Allah, gitu loh, Pak. Karena berarti Yesus itu Rasulullah, utusan Allah. Ya, boleh juga dikatakan seperti itu. Yesus itu utusan, memang utusan kok. Dia kan menyampaikan apa yang Allah kehendaki, tetapi Pak, Yesus itu tidak mengingkari apapun yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi seluruh kehendak Bapa itu Yesus lakukan. Itulah Yesus. Artinya dia pesuruh, artinya dia adalah rasul. Ya, makanya melakukan kehendak Tuhan yang diperintahkan ke dia. Ya nabi, ya imam, ya raja, kan gitu, Pak. Kalau di dalam keimanan Kristen. Tapi jangan diartikan raja-raja kayak Pak Jokowi, raja kayak si Sultan. Terus dia kesetaraannya dengan Bapa itu di mananya? Yang dimaksud kesetaraan itu adalah firman Nabi Bapak. Firman, roh, itu adalah yang dimaksudkan di dalam ketritunggalan itu. Yang Tritunggal itu tetap tidak terpisah. Gitu loh, Pak. Tetap melekat. Jadi meskipun ada sosok manusia Yesus, yang Tritunggal itu tetap aja Tritunggal gitu loh. Karena Tuhan Allah Bapa yang pencipta alam semesta kan mengarungi seluruh jagat raya loh, Pak. Jadi tidak akan terpisahkan gitu loh, Pak. Antara Bapa dengan firman-Nya tidak terpisahkan. Tetapi firman yang dimiliki oleh Bapa tidak terpisahkan itu, ya Pak ya, itu diutus untuk menyelamatkan dunia ini, menebus dosa manusia melalui diri Yesus. Karena kalau Allah tidak menyatakan kehendaknya menyelamatkan tanpa dalam wujud manusia Yesus, ya nggak mungkin, Pak, nggak mungkin terjadi. Sekarang Bapak ini mengatakan tidak terpisahkan, artinya mereka ini tetap bersama selamanya. Nah, ketika Yesus, katanya firman-Nya sudah menjadi manusia, Pak. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh kawan-kawan. Silakan Anda jelaskan. Firman telah menjadi manusia. Itu maksudnya gimana? Disalahpahami ketika firman menjadi seorang Yesus, terus firman-Nya hilang gitu. Tidak. Terus tetap gimana? Kan firman sudah menjadi manusia, Pak. Bukan menjadi terus susah saya menjelaskannya. Ketika menjadi terus tinggal Allah Bapa, kemudian roh, terus ada sosok Yesus. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Jadi gimana ceritanya, Pak? Ini katanya firman menjadi manusia. Atau yang benar adalah kehendak Allah tercipta menjadi manusia. Mungkin itu yang lebih benar, Pak. Tapi yang paling bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Oh, bukan, Pak, bukan. Inkarnasi, Pak, yang sudah. Kalau bukan ciptaan berarti Bapak ini Yesus ya? Bukan. Kalau bukan berarti Yesus ini ciptaan atau bukan? Gini loh, Pak. Pak. Ada ciptaan seperti pada saat Allah berfirman, kun fayakun jadilah, gitu kan. Jadilah alam semesta. Itu ciptaan namanya. Lah Yesus juga begitu, Pak. Nah, manusia Yesus juga ciptaan Pak. berdasarkan dalil. Tunggu, Pak. Manusia pertama Adam itu dibuat, Pak. Yesus juga demikian, Pak. Yesus juga demikian. Yesus juga dibuat. Enggak, Yesus enggak ada ceritanya seperti Adam, seperti alam semesta, tidak, Pak. Karena apa? Karena yang saya tadi bilang bahwa Yesus adalah firman, inkarnasi di dalam sosok Yesus. Kok inkarnasi, Pak? Gimana ceritanya Bapak mengatakan inkarnasi loh, yang Yesus itu benar-benar ciptaan kok? Makanya umat Kristen itu, Pak, Pak ya, teman-teman Muslim lah khususnya, itu sangat sulit memahami tentang apa yang diimani oleh umat Kristen. Karena umat Kristen itu, Pak, menyadari ada keterbatasan di dalam logika kita. Nah, yang tidak masuk logika kita itulah sebenarnya karena Allah itu berbuat apa saja bisa, Pak. Nah, kalau di sini yang ini loh, Pak. Bapak menyembunyikan kebenaran yang tertulis. Yesus itu adalah awal dari ciptaan.
Kamu salah Pak Juma, begini Pak Juma. Enggak Ini- begitu, Pak. Loh, terus Awal, kalau dalilnya ada sulung gimana tuh ceritanya itu? itu, awal atau sulung itu bukan Ya, berarti sulung itu apa, dijadikan- Pak? Misalnya anak sulung. Anak sulung itu ciptaan atau bukan? Tunggu dulu, Pak. Hmm. Nah, ini yang sering memang kita berbeda di dalam konsep. Oh iya, pasti karena saya menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Oke. Pasti beda, betul, Pak. betul. Nah, Pak. itu dia. Contoh, Pak ya. Ya, Contoh di dalam sebuah ibadah ya, kebaktian umat Kristen, Pak ya. Ketika orang menikah, ya Pak ya. Itu ya. kan di dalam liturgi itu ada yang namanya persembahan. Nah, persembahan yang diberikan oleh pengantin berdua itu namanya persembahan sulung. Bukan berarti diartikan itu sebagai anak sulung dari urutan 1, 2, 3, 4. Tidak gitu loh Pak, Oke. maksudnya, Pak. Ya. Nah, Kita- tapi kan kita Yesus mesti manusia, sulung itu- Pak. Bukan maksudnya itu Pak. Sulung itu bukan berarti ciptaan dari dia anak pertama terus Adam nomor 2. Enggak gitu, Pak. Syukur-syukur Sulung itu yang Yesus pertama. dikatakan sulung, yang pada faktanya bukan sulung, Pak. Itu masih syukur disebut sulung, padahal dia kan bukan sulung. Yang sulung itu Adam, manusia pertama itu Adam, bukan Yesus. Iya, sekarang- betul, itu arti harfiahnya sulung itu ciptaan itu manusia Adam. Tapi Yesus Iya. sulung itu bukan sulung seperti Adam, ciptaan bukan. Makanya disebut sulung Yesus itu adalah yang Disebut utama. sulung. Yesus itu yang utama, manusia yang utama. Utama yang gimana maksudnya, Pak? terkemuka. Yesus Oh, terkemuka. lari ke Al-Quran gitu ya? Harus Betul. lari ke Al-Quran Quran untuk juga menjelaskan. Mengakui kok, orang kan mengakui, Pak. Yesus itu Iya, terkemuka. Iya, terkemuka memang. Jadi Iya, bukan nanti diartikan sulung terkemuka. loh, Pak. Bukan sulung seperti Bukan Adam, tidak. terkemuka di sini di antara manusia. Berarti dia masih kedudukan sebagai manusia. Nah, sekarang ketika Yesus dikatakan di dalam Kolose 1:15, Wahyu 3 nomor 14 bahwa dia adalah permulaan penciptaan, dari mana kemudian Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan sementara dia manusia gitu loh? Ya, makanya yang saya katakan bahwa firman yang inkarnasi itu bukan ciptaan. Gitu loh, Pak. Loh, Jadi kok gimana keseluruhan- ceritanya Anda bisa mengatakan keseluruhan- Yesus bukan ciptaan, Pak? Sementara dia manusia. Keseluruhan Yesus itu, Pak, manusia sosok Yesus itu, dia bisa melakukan apa saja itu karena firman Allah, firman yang dimiliki Allah, sifat atau hakikat keilahiannya itu ada di dalam diri Yesus. Makanya Nah, Yesus sekarang kita terkemuka, buktikan. Pak. Terkemuka, Sekarang- tidak sekarang- ada nabi Sekarang lain. kalau Anda mengatakan segala sesuatunya itu keilahian Yesus ada pada diri Yesus, keilahian Tuhan ada pada diri Yesus. Faktanya Yesus manusia. Oh betul, memang iya. Nah, terus sisi keilahiannya yang mana? Kan tadi sudah saya katakan, Nah, segala hal yang dilakukan oleh Yesus, kebaikan maupun ajarannya, ya Pak ya, diantaranya Iya. sembahlah Allah yang esa dan sebagainya. iya itu karena dia adalah- manusia. Itu adalah sisi-sisi keilahiannya, gitu loh Pak. Oh, sisi Nah, kalau keilahiannya, Pak. kemanusiaan Yesus itu adalah dia mengalami kematian, mengalami dikubur, gitu Pak. Itulah sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Sekarang Itu, begini, Pak. Pak. Yang Anda maksudkan Yesus manusia itu yang mana? Mana pada diri Yesus yang sebagai manusia? Lah jelas satu, Nah, karena dilahirkan oleh darah Maria. nah, Terus kan? pada saat dia dilahirkan, rohnya ikut nggak? Bapak tadi kan bertanya tentang sisi kemanusiaan Yesus. Iya. Kesehatan dulu ini. Orang dikatakan manusia, Pak, kalau dia lengkap dengan roh. Kalau cuman Orang mati nggak ada jasad rohnya. saja berarti mayat. Nah, Iya, sekarang betul. Yesus manusia berarti rohnya juga adalah manusia dong. Ini kalau bicara tentang roh, ya, bahwa kehidupan itu asalnya dari Tuhan Allah Bapa yang memiliki roh di dalam dirinya. Jadi semua kehidupan itu ya berasal dari roh Allah sendiri, menurut saya sebegitu, Pak. Gitu, Pak. Jadi Kalau saya di dalam tidak akan Zakaria menjelaskan. 12 nomor 1, Pak, roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Roh yang ada di dalam Diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Roh ciptaan Tuhan. Nah, Yesus itu manusia, kata Bapak. Berarti Iya. roh yang ada dalam dirinya itu adalah roh ciptaan Tuhan. ya. Nah, Terus? berarti Yesus ciptaan, Pak. Begini, Pak. Tadi sudah saya katakan kan, Eh, bahwa Yesus silakan. itu berbeda dengan manusia pada umumnya, berbeda dengan alam semesta yang diciptakan dengan Allah berfirman, ya kan? Lah, Yesus Yang tercipta pertama juga saja, dengan Allah berfirman, Pak. manusia pertama saja, Adam itu dibuat dari ciptaan, yaitu dari cebu tanah. Kan begitu, Sama, Pak? Yesus juga demikian, Kalau Pak. Yesus itu tidak termasuk yang dua tadi. Oh, Tidak salah. Tidak Salah, kun fayakun Bapak. jadilah Yesus. Salah. Enggak, Ketika- Bapak yang salah. Oh,
Sekarang begini, proses penciptaan Yesus itu berdasarkan kehendak Tuhan atau bukan, Pak? Bapak, kalau menurut saya berkata proses penciptaan, ya itu konsep kita udah beda, Pak. Nah, Sudah beda. Sekarang coba Anda gunakan akal, Pak. Yesus itu proses penciptaannya, proses keberadaannya dari tidak ada menjadi ada di atas muka bumi ini, itu melalui proses firman kehendak Tuhan atau bukan? Nah, inilah yang menyebabkan kita konsepnya itu seolah bertabrakan. Karena Bapak tidak mau menelaah apa yang tertuang di kitab Bapak. Ini yang lucu gitu loh. Karena kawan-kawan saya Muslim itu terbatas hanya menggunakan logika. Pokoknya kalau tidak masuk logika saya, itu tidak bisa. Enggak, ini kita berbicara mengenai dalil, Pak. Allah itu, Pak, jangan disamakan dengan kita. Loh, Bapak ini gimana sih? Ini kita berbicara mengenai dalil, Pak. Contoh, di dalam kitab Anda, dalam Matius itu kan jelas dikatakan Gabriel datang untuk apa? Gabriel datang untuk menceritakan apa? Menceritakan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang diceritakan? Tuhan mau Maria hamil, melahirkan seorang anak. Itu firman. Itu firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi butuh proses. Yesus tercipta itu tidak unyu-unyu langsung jadi manusia, tapi butuh proses. Gabriel datang menyampaikan ibunya, Tuhan mau engkau hamil. Apakah tercipta? Tercipta, hamil dia, Pak. Itulah yang saya katakan, Yesus itu memang benar-benar ciptaan. Karena dia berasal dari proses. Ya udahlah, kalau orang Bapak memahami seperti itu, itulah yang tidak dipahami oleh umat Kristen. Tetapi Bapak mengklaim, wah, bahwa umat Kristen itu tidak logika, tidak masuk akal, kan begitu. Nah, di sini perbedaan kita, Pak, yang paling mendasar sekali. Dan sebetulnya iman Kristen itu, Pak, yang paling menjadi inti, ya Pak ya, bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini, Pak, itu adalah dalam rangka Allah ingin menyelamatkan manusia supaya tidak terkungkung oleh kuasa dosa. Karena iblis, Pak, ya Pak ya, itu kan selalu berusaha mencari pasukan juga, selalu melawan kehendak Allah supaya manusia tidak taat kepada Allah, kan gitu, Pak. Tapi Allah akan menolong manusia supaya dia tidak dikungkung oleh kuasa iblis itu, yaitu hanya percaya saja kepada Yesus yang adalah kehendak Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Nah, yang saya pahami, kawan-kawan Muslim itu tidak percaya kepada Yesus, antikristus. Kebalik, Pak, kebalik. Justru kami yang percaya Yesus. Kristen tidak percaya Yesus, Pak. Lebih kami, gimana sih, Pak? Nah, sekarang begini. Kita buktikan siapa yang percaya kepada Yesus. Kita buktikan. Pak, ini. Ada berapa Tuhan dan siapa oknum Tuhan yang menurut Yesus ajarkan? Loh, Tuhan itu hanya satu. Tuhan. Nah, terus Yesus sebagai apa menurut Yesus? Yesus ya manusia. Oke. Nah, sekarang ada tidak Yesus itu mengatakan bahwa dia itu adalah satu bagian daripada Bapa sehingga dia harus diimani Trinitas atau Tritunggal? Oh, beda, Pak. Kalau ada enggak, Pak? Ada enggak? Itu dulu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, paling poinnya di situ. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yang maksud satu itu apa, Pak? Satu apa maksudnya? Aku dan Bapa adalah satu kehendak itu, Pak. Ya, betul. Yesus tidak pernah menentang kehendak Bapaknya. Betul, berarti dia pesuruh kan? Dia yang diperintah untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, itu adalah konsep Islam memahami tentang Yesus yang adalah pesuruh. Nah, sekarang apa bedanya dengan Musa, dengan Abraham yang adalah pesuruh Tuhan? Mereka semua melakukan perintah Tuhan. Kenapa mereka nggak dituhankan juga menjadi Tritunggal atau Trinitas atau 4 tas atau 5 tas? Betul. Betul, Bapak itu betul. Bapak itu betul. Terus? Tapi pada saat nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus itu kan menubuatkan Tuhan datang dari jadi manusia. Menubuatkan kedatangan seseorang yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena dengan cara apa manusia ini menyelamatkan manusia, Pak? Gini, Pak. Yang saya coba pahami ya, satu, jelas berbeda antara konsep Kristen dengan Islam. Enggak, ini konsep Yesus aja, Pak. Saya butuh konsep Yesus. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Gini, Pak. Yang Anda pahami sebagai pendeta. Silakan. Yesus itu kan ada rangkaian, Pak. Rangkaian cerita dari dulu kala sampai kedatangan. Oh, Bapak itu berasumsi terlalu jauh. Sekarang menurut Yesus, dia menyelamatkan Bani Israel dengan cara apa, Pak?
dia menyelamatkan Bani Israel. Menurut Yesus, bukan menurut gereja. Silakan. Sebetulnya begini Pak, Yesus itu tidak hanya menyelamatkan Bani Israel kan menurut saya. Oh enggak. Menurut Bapak Bapak salah lagi di situ. Begini, Bapak selalu melihat terbatas banget bahwa Yesus seolah hanya seorang yang dengan Pak, makanya saya bilang, Pak Pendeta, bangsa Israel. Makanya saya bilang, Pak Pendeta, saya lebih percaya kepada Yesus dari Oh, Bapak. apalagi orang Kristen, Pak. Loh, kalau percaya Yesus berarti Bapak harus mengakui dia hanya untuk Bani Israel. Oh, nggak begitu, Pak. Nah, sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus bahwa dia untuk dunia, untuk seluruh manusia. Ada nggak? Contoh. Contoh. Perintah Yesus di dalam Matius 8. Oke. Betul? Ya, Apa sekarang paham kita uji. Oh, paham kali, Pak. Sekarang kita uji apakah itu perintah Yesus atau bukan. Oke, silakan. Dikatakan pergilah. Ya, pergilah. Ya, kan? Nanti dulu Bapak harus meyakini dulu, benar nggak ini ayat ini adalah Yesus yang mengatakan. Kalau Bapak mengatakan itu bukan Yesus, selesai sudah. Diskusi Oke, saya ikuti sama Bapak. Anggaplah itu Yesus yang mengatakan. Oke, silakan. Mari kita uji. Silakan. Pergilah terus. Yesus pergilah, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, terus? Roh Kudus. Itu ketunggalan ya. Terus? Kalau Bapak gereja mengatakan Ya, saya sedang tidak membahas Tritunggal, Pak. Saya sedang membahas perintah ruang lingkup ajakan Yesus sekarang, itu apakah hanya Bani Israel atau kepada dunia. Silakan. Nah, sekarang Bapak tahu. Yang namanya orang mengikut Kristus yang disebut dengan orang Kristen, ya kan? Yang memuliakan Yesus Kristus. Itu tidak hanya di kawasan bangsa Israel kan, Pak. Mendunia, ya, Pak. Pak Pendeta, yang saya minta ajaran keselamatan menurut Yesus, Pak, bukan menurut gereja. Itu yang saya minta. Ya seluruh isi Alkitab. Itu kan ajaran keselamatan yang Yesus. Nah, inilah yang menjadi kemudian ajaran Yesus itu, ya, ada yang melakukan makar terhadapnya. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian Bapak ingin mengajukan pembantahan terhadap data Yesus dengan menggunakan bantahan Matius 28 nomor 19 nomor 20. Padahal di situ perintah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang bangsa murid Yesus itu pada masa itu bangsa mana saja, Pak? Nah, Pak, itu kan? Itu belum ada bangsa Indonesia. Nah, berarti bangsa mana yang diperintahkan ini? Bangsa mana? Well, kalau orang yang kontekstualnya adanya waktu itu ya bicara pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Mosok muridnya dulu, Pak. Muridnya Yesus itu bangsa apa saja? Memerintahkan, pergilah kamu ke Indonesia. Ya enggak. Orang Kristen memaknai data ini untuk menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikut Yesus. Padahal Yesus data ini adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Bangsa muridnya itu ya cuma 12 suku bangsa itu. Itu yang harus. Terus memahaminya gitu, Pak. Bagaimana Anda bisa membantah sementara Yesus sendiri mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Maka muridnya diutus untuk menjadikan Bani Israel ke-12 suku itu menjadi pengikutnya. Itu loh, Pak. Tadi saya katakan, tidak mungkin waktu itu Yesus mengatakan, pergilah kamu ke seluruh bangsa. Di antaranya Indonesia, ada kan sudah jelas di situ, Pak. Udah disebutkan bangsa muridnya, Pak. Pak, sudah dijelaskan bangsa muridnya di situ. Makanya, Pak, yang bukan muridnya enggak boleh. Bangsa muridnya Yesus itu yang mana aja, Pak? Ya, itu yang tidak membolehkan kan Pak Juma. Bukan Pak. Yesus sendiri yang tidak membolehkan. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau pergi ke bangsa lain. Dia diperintahkan ke-12 murid ini hanya kepada ke-12 suku bangsa muridnya. Jangan ke bangsa lain, tapi ke bangsa muridku. Bangsa muridku siapa aja? Benyamin, Lewi, apa lagi? Ke-12 suku bangsa itu. Gitu loh, Pak. Berarti konsep Islam Pak Zuma sekarang katakanlah. Iya. Jadi membatasi diri bahwa Yesus itu hanya diperintahkan untuk ke-12 suku itu saja kan? Bani Israel, betul. Karena itu seruan Yesus. Sekarang begini, Pak. Sekarang ini. Realitanya, orang yang menjadi percaya kepada Kristus Yesus sebagai penebus atau juru selamat manusia, itu mendunia loh, Pak. Itu disebabkan karena apa? Di dalam Matius 23, Pak, itu diterangkan Matius 23 nomor 15. Itu nubuatannya jelas itu. Ya, diterangkan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu,
Dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa nih Pak ahli Taurat? Siapa ini orang Farisi Pak? Nah, Pak, Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang kemudian mengajarkan orang sesuatu ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ajaran para ahli Taurat. Ini siapa ini Pak? Menurut Bapak yang menggenapi ajaran itu? Mentuhankan manusia itu juga keliru Pak. Umat Kristen juga tidak seperti itu pemahamannya. Tidak mentuhankan manusia. Iya, tidak mentuhankan manusia. Betul. Tidak Karena ada. kenapa? Tidak ada. Yesus dianggap manusia dan 100% ilahi. Betul? Nah, itu yang kemarin saya di ESDM ngobrol-ngobrol tentang konsep sebutan 100% ilahi, 100% manusia. Itu tidak alkitabiah, Pak. Itu kan hanya bahasa bagaimana menjelaskan kepada orang yang ingin dijelaskan. Tapi nggak ada istilahnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, kita nggak tahu seperti itu. Itu yang sering membuat teman-teman Muslim itu salah di dalam memahami tentang keimanan Kristen. Makanya saya coba amati ya dari beberapa berdiskusi, dialog dan sebagainya. Ini yang menyebabkan teman-teman saya Muslim itu keliru tentang memandang tentang sosok Yesus itu loh Pak. Sehingga baik Pak Pendeta, supaya kami umat Islam itu tidak salah memahami. Ya, saya hanya ingin bertanya kepada Pak Pendeta ini. Maksud daripada Tritunggal. Di antara pencipta langit dan bumi, di antaranya apakah Bapa atau Yesus Pak yang pencipta langit dan bumi? Pak, tadi sudah saya katakan kan, ya, bahwa Tuhan Allah Bapa yang Esa, yang ada sebelum segala sesuatu yang ada itu kan memiliki firman dan roh dalam dirinya kan. Nah, sekarang pada saat Allah berfirman, terjadilah dan jadi. Kan gitu ya, Pak? Jadi, iya betul. Nah, itu firman itu yang bekerja Pak. Ketika Allah berfirman, itu firman itu yang bekerja, yang menjadikan alam semesta itu gitu loh Pak. Oke, berarti ketika sang pencipta mengatakan jadilah bumi, maka yang menjadi kemudian itu adalah bumi. Betul Pak ya? Betul. Itu karena apa? Karena Tuhan yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Oke, sekarang bekerja. Oke, sekarang apakah firman menjadi bumi? Bukan begitu mengartikannya Pak. Tapi ketika enggak, saya cuma mau belajar ini Pak tentang Tritunggal. Apakah firman menjadi bumi atau pada mulanya firman menjadi bumi? Enggak begitu Pak. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika Allah berfirman, nah, kalau teman-teman saya kan Allah berkata-kata kan gitu ya, jadilah firman. Tapi bukan berarti kata-kata Allah hilang kan, tidak Pak. Karena iya betul. Berarti bumi posisinya berarti bumi posisinya adalah ciptaan kan Pak? Betul, tapi tunggu Pak. Bukan berarti ketika firman jadilah bumi terus firman hilang, tidak gitu. Oke, iya betul. Iya. Pada posisi itu kronologisnya adalah Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak, maka jadi sesuatu yang dikehendaki. Benar kan Pak? Oke. Nah, sekarang kedudukan Yesus nih. Tapi ingat dulu Pak. Ingat dulu ketika jadi itu firman itu yang mengerjakannya Pak ya. Firman itu yang mengerjakannya. Iya, firman yang mengerjakan, betul. Nah, sekarang ketika Tuhan menghendaki Maria hamil, kehendak Tuhan itu adalah firman yang berasal dari dirinya. Hamil enggak Maria menurut Bapak? Oh, itu jelas di Alkitab dikatakan. Oke. Nah, setelah hamil, setelah hamil, lahir betul-betul seorang manusia. Nah, manusia yang lahir ini itu berasal dari kehendak Bapak atau Bapak sendiri yang nyusul menjadi manusia, Pak? Nah, itu firman, Pak. Firman yang menjadi manusia. Nah, tadi kenapa tadi matahari bukan firman yang menjadi manusia, Pak? Kenapa? Kok beda? Loh. Kan begitu Pak. Ya. Kalau ketika Allah berfirman, ya kan, jadi alam semesta, katakan juga, ya bumi, matahari, ya dan sebagainya, jadilah, gitu kan. Tapi ketika Yesus itu tidak dikatakan seperti itu, jadilah bumi pada hari yang keberapa gitu ya. Kemudian jadilah manusia pada hari keberapa, tidak begitu kalau Yesus itu Pak. Tapi faktanya malaikat Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan. Kalau matahari masih bagus, Pak. Begitu dikatakan jadi. Tapi Yesus tidak, butuh 9 bulan, Pak. Loh, Bapak harus kita bedakan loh, Pak. Ciptaan Allah, alam semesta, ya Pak ya. Itu jangan disetarakan dengan Yesus loh, Pak. Karena apa? Matahari tidak diperintahkan untuk menyelamatkan manusia.
Loh, Gitu, Pak. Bapak ini Kan tidak ada gimana? perubahan. Pak, kalau tidak ada matahari manusia bisa selamat nggak, Pak? Enggak begitu, Pak. Keselamatan ini kan berawal dari penciptaan manusia pertama itu, Pak. Makanya tadi saya Sekarang saya katakan posisi Yesus dengan matahari jauh bermanfaat matahari, Pak. Ketika matahari itu tidak bersinar, ya, selama 3 hari saja atau 1 menit saja yang seharusnya fungsinya menyinari, itu alam semesta akan beku, Pak. Ya, saya tahu tuh, Pak. Saya tahu. Berarti fungsi matahari itu juga sebagai penyelamat. Nah, sekarang ketika Tuhan menghendaki Maria hamil, apakah seketika itu hamil atau butuh waktu? Ketika Tuhan menghendaki Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus, apakah butuh waktu atau seketika itu juga lahir dan melahirkan? Nah, butuh proses kan, Pak? Betul. Saya paham itu. Saya setuju, ada proses. Bahkan prosesnya itu ya dikandung sebagaimana mengandung, orang-orang mengandung kan begitu. Tapi kandungannya Maria itu, Pak, tidak berasal sebagaimana manusia pada umumnya kan hubungan suami istri. Kan begitu, Pak, pada umumnya loh, Pak. Kalau cuma nggak dasar itu, Pak, istri Adam juga tanpa ada hubungan suami istri. Jadi manusia dan bahkan menjadi ibu dari seluruh manusia, Pak. Betul, tapi ingat, Pak. Ya, Adam dan Hawa, ya, itu waktu itu melanggar atau tidak taat akan perintah Allah. Makanya dia dikatakan jatuh dalam dosa. Tadi yang sudah saya singgung kan, konsep kita berbeda. Karena kalau di dalam teman-teman Muslim itu tentang dosa sehingga berakibat mati itu tidak meyakini seperti itu, Pak. Kalau umat Kristen kematian itu juga kan karena dosa. Nah, kok disebut dosa ya? Karena nggak taat perintah Allah. Lu kok nggak taat perintah Allah? Lah mengikuti setan. Kan begitu. Nah, orang Adam itu, Pak, melanggar dosa, tidak taat karena dia diiming-imingi oleh setan. Supaya kalau kamu makan itu kamu seperti Allah. Nah, itu yang Allah tidak kehendaki, Pak. Manusia ciptaannya mau menyamai dengan dirinya. Itu loh. Makanya manusia mendapat hukuman. Itu jatuh dalam dosa. Nah, kalau Muslim kan enggak, Pak. Mati itu begini loh, Pak. Pak. Pada waktunya nanti umurnya ya akan mati sendiri kan gitu. Begini loh yang saya pahami gini loh, Pak. Ketika Tuhan itu mengatakan tentang dirinya, tiada Allah melainkan Engkau. Seorang pun tiada yang sebagaimu. Aku ini Allah, tidak ada lagi Allah lain yang sesuatu yang setara dengan aku. Ini pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi Kristen kemudian membentuk Tuhan baru. Enggak, Pak. Salah, Pak. Keliru. Nah, tadi Anda mencoba untuk melilit lidah membedakan antara penciptaan matahari dengan Yesus. Keliru, Pak. Bapak keliru. Lari ke Hawa lagi yang lebih dahsyat penciptaannya daripada Yesus. Tapi apa yang Anda larikan? Larikan kepada dosa. Pak cuma keliru. Kok keliru, Pak? Tidak ada yang namanya Tuhan baru itu enggak ada. Lah, Yesus ini gimana? Yesus ini mendapat posisi Tritunggal loh. Berarti dia juga adalah satu Tuhan di antara 3 Tuhan, 3 pribadi. Dia masuk dalam rangkaian Tuhan Bapa. Saya katakan bagian dari 3 itu firman tadi itu loh, Pak. Ini Yesus itu bukan firman, Pak. Yesus itu bukan firman. Lucu Bapak ini. Dari mana Bapak mengatakan Yesus itu firman? Yesus itu adalah ciptaan seperti matahari yang berasal dari firman. Ini yang membedakan konsep kita Kristenan dengan Muslim, Pak. Nah, sekarang kalau Yesus itu firman, Pak, di dalam Yesaya 55 nomor 11, yang dimaksud firman adalah perkataan yang terlontar dari mulut Tuhan. Apa yang dia kehendaki, itu yang terjadi. Coba kita lihat Yesus, Pak. Apakah begitu sang firman? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus sang firmannya mana? Sebagai sang firman Tuhan itu mana? Dia nggak tahu hari kiamat. Dia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sang firmannya mana, Pak? Sebagai sang firman itu mana? Itulah kemanusiaan Yesus. Nah, berarti dia bukan sang firman, Pak. Pak, yang dikatakan kalam, firman Tuhan, itu tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus manusia, Pak. Apakah Bapak ini punya sisi kemanusiaan? Tidak. Betul, itu betul, Pak. Nah, sekarang apa bedanya antara firman dengan Bapak sendiri? Sang Bapak, sang firman ini, apa bedanya sang firman dengan sang Bapa menurut saya Bapak? Katakan, firman itu adalah bagian dari sang Bapa. Iya. Jadi kalau bagian dari sang Bapa berarti firman itu adalah sang Bapa. Sang Bapa telah menjadi manusia. Oh, bukan begitu cara memahaminya. Terus gimana cara mengimaninya, Pak? Anda mengatakan, coba Anda lihat, Pak. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 1. Saya kasih analogi, Pak. Silakan. Anda punya akal. Anda punya roh. Anda punya jasad. Oke, silakan. Silakan kasih saya analogi supaya saya paham. Silakan.
Silakan. Bapak kenal Afandi, pelukis kaliber internasional? Ya. Ya kan? Ya, Nah, kenapa dia rupanya mempunyai dia? tangan, Ya, mempunyai kehendak, mempunyai Ya. tangan. ya. Ya, Pak. Terus? Nah, ketika yang berkehendak tangannya melukis, terjadi kan lukisan Ya. itu? Betul. Nah, apakah tangan itu adalah kehendak itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak, Tangan betul. memasukkan yang berkehendak. Nah, begitu Ya. cara memahami tentang sesuatu. Nah, terus yang mana? Yang mana Yesus di antara lukisan Fandi ini? Yang mana Yesus? Tangankah dia? Atau yang mana, Pak? Atau lukisankah dia? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Iman. Aku bilang Silakan. itu saya. Sebentar, Pak. Sebentar. Silakan. Tolong dilanjut dulu ya. Dilanjut dulu deh sama Bu Uti dulu. Sebentar. Iya, entar. Sebentar. Betul, Pak Cuma. Baik, silakan Pak Pendeta. Diselesaikan dulu yang pekerjaannya. Ya, silakan. itu saya. Iya. Sebentar. Baik. Ya, mungkin ada yang bisa menggantikan untuk sementara. Saudara Markus barangkali. Tadi ada pelukis, ada tangan, ada ide, ada akal. Kemudian ada lukisan. Yesus duduk di mana di situ? Tangankah dia? Idekah dia? Menggantikan apa ini Bang Juma? Menggantikan Pak Pendeta Agung Nugroho tadi membahas tentang firman. Kenapa kita menggantikan wong saya saja tidak percaya sama Yesus kok suruh menggantikan, dia enggak mau. Abang gini gimana toh? Kirain namanya Markus itu orang dari seberang. Ya, enggak. Berarti namanya Mbah Markus Ali dari Lirboyo itu orang dari seberang jenengan. Iya, biasanya gitu loh. Enggak, Bang. Enggak lah. Ya syukurlah kalau gitu. Moga-moga dilanjut. Tapi bagusnya namanya diganti, Bapak. Bikin nasi uduk lah. Markus itu nama murid Paulus di Antioquia. Alah, awang sama Kang Budak awangan wae cok sering ketemu lho. Ada Bang Adei di sini, ada Bang Adei, ada Ahi Budak Angon. Nah, tadi itu Pendeta Torosaki itu kasihan ketika membahas tentang teroris tadi. Saya cuma nggak tega aja. Saya baru masuk, Ai. Ya, Jadi dari awal. jadi Bang Juma, hukum Iya. kasih itu kan sebelum Yesus ada sudah eksis kan. Oh betul. Iya kan, kasihilah Tuhan Allahmu juga itu udah eksis. Kasihilah, juga, kan? hormatilah ibu bapakmu. Nah, itu Iya. ajaran kasih. Iya, ajaran kasih itu sebelum Yesus ada sudah eksis. Nah sekarang hukum kasih itu kan seolah-olah Yesus yang Yesus yang mengklaim gitu kan. Padahal Yesus sendiri mengutip dari 10 perintah Tuhan kan yang dibawakan oleh Musa kan. Iya. Nah itu salah satu itu. Jadi ini loh Bang Adei, kita kan tahu gitu ya bahwa Kristen ini pada pokok intinya tidak berasal dari ajaran Yesus gitu. Kalau Yesus kan kalau ditanya teman-teman Kristen, Yesus itu praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Apa jawaban mereka? Nggak mungkin mereka mau berani mengatakan Yesus praktisi Kristen. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 nomor 4 itu adalah makananku melakukan perintah Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 26 ya, itu diterangkan bahwa ada kesaksian yang jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata Yesus, apa itu? Adalah aku bersaksi bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan kepada kalian. Dan pekerjaan itulah yang menjadi saksi tentang aku. Nah, sekarang pekerjaan-pekerjaan Yesus itu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itu untuk membuktikan dia sebagai Tuhan atau membuktikan dia sebagai utusan Tuhan? Jawabannya untuk membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Berarti pekerjaan, kesaksian Yesus sendiri, ya, kesaksian Yesus yang paling tertinggi adalah bersaksi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, Kristen kok muncul tiba-tiba? Sama seperti saudara kita Pendeta Agung Nugroho yang terhormat tadi, sahabat yang saya hormati, yang saya kagumi. Firman, Yesus itu firman, menjadi manusia. Kemudian sang firman ya tidak berubah, tetap aja pada diri Tuhan. Nah, ini akan menjadi kebingungan. Terus kemudian yang dikatakan bingung kita. Iya kan lucu gitu. Sekarang gini lah, kita kembali lagi ke ajaran teroris yang hukum kasih. Nah, Yesus itu kan membawakan hukum kasih karena mengikuti daripada ajaran Musa, yaitu di 10 hukum Taurat. Berarti dia kan praktisi Taurat kan. Iya.
penerus hukum-hukum Tuhan, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan diteruskan oleh Yesus. Kan logikanya seperti itu, Kang Bima, ya betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika ada salah satu Paulus, ya umpama oknum Paulus, dia membunuh, apakah dia sudah melakukan hukum Taurat ketika dia membunuh orang-orang pengikut Yesus pada saat itu? Apalagi dia mengembel-embeli bahwa dia adalah seorang praktisi Taurat yang taat karena dia mengaku dirinya murid Gamaliel. Tidak bercacat. Iya, tidak bercacat. Nah, ketika dia membunuh pengikut-pengikut Paulus, berarti dia sudah bercacat, kan? Iya. Sekarang hukumannya apa coba? Kalau seandainya orang yang melanggar hukum Taurat, dilenyapkan, kan? Iya, dilenyapkan. Dari bangsanya. Iya kan sudah seperti itu kan hukumnya. Betul Bang, betul. Jadi yang mengajarkan yang pura-pura bodoh di sini siapa? Kalau bukan Paulus. Itulah makanya saya sengaja tadi membaca nubuatan dalam Matius 23 nomor 13 itu, bahwa korban daripada ahli Torah, korban daripada orang Farisi yang menjelajahi lautan daratan itu 2 kali lebih jahat daripada mereka. Jadi kalau hari ini kita temukan adanya ajaran yang kemudian berasal dari orang-orang ahli kitab yang 2 kali lebih jahat, itu kan sudah dinubuatkan itu, Bang. Iya. Betul itu. Itu jadi pembahasan juga sama si Erben dan kawan-kawan ketika saya ada di ujung mereka gitu. Katanya itu kan saya bilang kan itu kan nubuatan Yesus di akhir zaman, di akhir zaman nanti ada yang muncul kan. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan seperti itu. Iya kan? Benar Bang, benar. Sekarang gini. Konteksnya gini, kita kembali lagi. Saya tidak akan beralih kepada tema yang menurut saya tadi udah dengan ketika Pak Kang Juma dengan Pak Agung Nugroho udah jauh gitu kan. Udah jauh lari dari topik. Iya, betul. Tadinya kan kita membahas tentang teroris gitu ya. Pendeta Agung mengatakan di mana ada datanya Yesus itu beli pedang. Ini makanya saya kok bisa ya? Sampai nggak paham gitu. Bagaimana kemudian di dalam kitabnya diterangkan Lukas 22 itu Yesus memerintahkan muridnya jual pundi-pundi jubahnya untuk beli pedang. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini betul-betul beli pedang loh. Sampai dia memotong kupingnya kan, orang tentara waktu itu. Tapi dianggap itu tidak ada. Ya kalau seandainya Yesus itu, kalau seandainya gini nih, Yesus itu tidak menghalalkan kekerasan pada saat tentara Romawi ditebas kupingnya. Harusnya dari awal Yesus jangan gitu kan, jangan sudah terpotong langsung ngomong, langsung dicegah. Sudah terpotong kok telinganya, ya kan? Kalau seandainya Yesus itu mengajarkan untuk tidak melakukan hal kekerasan, harusnya dari awal jangan. Ini udah terpotong, udah ditebas baru ngomong, ya kan? Iya, masalahnya gini Bang, antara masa pengajaran misi kenabian Yesus kepada Bani Israel itu kan cuma 3 tahun Bang. Bagaimana sekiranya beliau itu mendapatkan pengikut banyak sampai ribuan gitu? Iya kan? 3 tahun hanya mendapatkan pengikut sedikit. Karena pada masa itu ya dia diutus kepada bangsa Tegar Tengko. Musa aja ditolak kok, apalagi Yesus. Bersyukur ada umat Islam yang kembali mengembalikan kemuliaan beliau sebagai nabi, sebagai utusan. Kalau di Kristen sih ya saya katakan Yesus ini bonyok dibuatnya. Karena harus mati terkutuk, kemudian diembel-embeli penyelamat. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, pekerjaan manusia yang ia lakukan.